Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita mempelajari mengenai Roh Kudus dan kerohanian kita. Biarkanlah sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat di dalam pelajaran kita hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Roh Kudus pada saat penciptaan. Pekerjaan utama Tuhan yang pertama di planet kita adalah Dia menciptakan terlebih dahulu. Dengan jelas Alkitab menyebutkan, jikalau kita membaca Kejadian 1 ayat ke-1, dan Yesus Kristus sebagai pencipta langit dan bumi dan semua yang diciptakan. Tetapi Alkitab juga menyebutkan kehadiran daripada Roh Kudus di dalam pekerjaan penciptaan itu. Kita dapat melihat ayat yang pertama, dari mana peran Roh Kudus kita dapat lihat dia juga aktif ketika penciptaan. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air tersebut. Kemudian kita juga dapat baca dalam Mazmur 33 ayat yang ke-6. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikannya, oleh nafas dari mulutnya, segala tentranya. Ya, Tuhan dengan firman-Nya menjadikan segala sesuatu ketika Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Kemudian kita juga dapat lihat Mazmur 104 ayat 29 sampai 30. Mazmur 104 ayat 29 dan 30. Saya akan bacakan ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi ini. Melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dapat melihat apa penjelasan untuk kita dapat mengerti. Dalam kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 2, di situ dikatakan menyebutkan akan kehadiran daripada Roh Tuhan itu sendiri pada saat penciptaan bumi dan segala isinya. Pemirsa nanti juga dapat membaca dalam Ayub 26 ayat 13. Sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 33 ayat 4 dan Mazmur 104 ayat 29 sampai 30, ini juga memberikan kekuatan untuk kita dapat mengerti bahwa ayat-ayat itu memberikan gambaran menyokong peran aktif daripada Roh Kudus pada saat penciptaan bumi yang supra alami ini. Sementara Alkitab jelas menyebutkan adanya Allah Bapa dan Anak itu sendiri yang merupakan bagian daripada ketuhanan, yaitu Yesus Kristus. Dia tentu aktif dalam penciptaan, tetapi kita dapat dimengerti untuk mendapat melihat sebuah gambaran bahwa Roh Kudus juga turut hadir, walau dengan cara yang sepertinya hampir tidak kelihatan. Roh Kudus tidak muncul sebagai pemeran utama dalam kisah penciptaan. Gantinya digambarkan ia melayang-layang di atas kekosongan, dan melalui pergerakannya dia hadir pada permulaan kehidupan bumi ini. Kata Ibrani untuk menggambarkan kata melayang-layang digunakan, bahasa Ibraninya adalah merahepet, yaitu di atas permukaan bumi yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 2. Adalah kata yang sama
yang digunakan dalam Ulangan 32 ayat ke-11 ya. Kita dapat membuka Ulangan 32 ayat yang ke-11. Saya akan coba bacakan Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Kata melayang-layang yang digambarkan dengan Raja Wali, kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 2, yaitu roh melayang-layang di atas permukaan tanah yang kosong, permukaan air yang kosong ya. Jadi kata merah hepet juga yang digunakan dalam Ulangan 32 ayat 11 dibandingkan dengan seekor Raja Wali yang melayang di atas sarang anak-anaknya. Roh Kudus sungguh-sungguh terlibat pada saat penciptaan kehidupan bumi ini, dan bukan hanya itu saja, dia juga turut aktif memelihara ciptaan. Begitu juga dengan kehidupan yang diperbaharui, atau kita ingin melalui hidup baru, ciptaan yang baru. Roh Kudus yang sama mempunyai peran aktif melakukan tugas mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan setiap anak manusia. Jadi kita dapat melihat memelihara ciptaan yang baru tersebut seperti yang juga dilakukan oleh seekor Raja Wali terhadap sarang anak-anaknya. Kalau kita juga dapat membaca di dalam Mazmur 104 ayat 20, mengatakan bahwa tindakan penciptaan hanya dapat terlaksana melalui pekerjaan Roh Kudus, dan dia berperan aktif selama proses penciptaan tersebut ya. Dan sebagaimana ayat terakhir kita dapat membaca di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30, untuk kita dapat kembali melihat peran aktif daripada Roh Kudus tersebut. Mazmur 104 ayat ke-30, di mana tadi kita sudah membaca di awal pelajaran kita, tapi kita akan ulangi kembali untuk kita dapat mengerti. Ayat yang ke-30 dikatakan, apabila engkau mengirimkan rohmu, ya, roh Tuhan, mereka tercipta, dan engkau memperbaharui muka bumi ini. Di ayat 31 dikatakan, biarkanlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Melalui ayat ini, kembali kita diingatkan dalam Mazmur 104 ayat 30 tersebut, bahwa tindakan penciptaan hanya dapat terlaksana melalui pekerjaan Roh Kudus yang ikut serta, dan dia tidak berperan aktif hanya pada saat itu, tapi dia juga berperan aktif selama proses penciptaan sampai detik ini, khususnya adalah ciptaan baru untuk setiap anak-anaknya. Roh Kudus jadi tidak hanya hadir pada saat penciptaan bumi ini, dia juga aktif di dalam proses penciptaan kembali, di mana dia memberikan kita sebuah hati yang baru, bahkan pemikiran yang baru. Bagaimanakah kedua aktivitas roh ini dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya? Untuk itulah kepada kita, para pemirsa, dalam kehidupan kita, tentu kita mempunyai suatu permasalahan-permasalahan atau hal-hal mungkin yang buruk yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dalam pelajaran hari ini kita dapat melihat bagaimana ketika Roh Kudus aktif dalam awal mula penciptaan dunia ini, dia juga tetap memiliki sebuah peran aktif sampai saat ini untuk menegur jika kita melakukan hal-hal yang salah. Tapi tidak hanya sekedar untuk menegur atau menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, dia juga mempunyai peran aktif untuk membuat suatu komitmen dalam kehidupan kita, jikalau kita ingin mempunyai suatu kehidupan yang baru. Jadi dia juga mempunyai suatu peran untuk kita membuat suatu ciptaan yang baru, baik dalam pemikiran ataupun di dalam tingkah laku kita. Jadi biarkanlah kita seharusnya dalam kehidupan kita memohon agar dengan kerendahan hati kita dituntun oleh Roh Kudus,
apapun permasalahan-permasalahan kita, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan berfirman, maka jadi. Begitu juga dengan keadaan kita. Mungkin setiap orang memiliki tantangan atau dosa-dosa kesayangan yang berbeda-beda. Dan secara kemanusiaan mungkin kita berpikir, tidak mungkin. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan saya nggak mungkin meninggalkannya. Itu artinya kita tidak mau mempercayai bahwa Tuhan dengan firman-Nya dapat menciptakan segala sesuatu. Sehingga dalam permasalahan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan dapat menciptakan suatu ciptaan yang baru. Mungkin ada yang mempunyai permasalahan, dendam dalam hatinya, di dalam rumah tangganya. Tuhan dapat memperbaiki, menciptakan hati yang baru dalam kehidupan kita, sehingga membuat suatu suasana yang baru di dalam rumah tangga kita, asalkan kita mau dengan kerendahan hati. Mungkin ada juga yang mempunyai dosa-dosa kesayangan yang lain, ya, yang mungkin hanya Tuhan dan kita yang tahu, dan kita berpikir kita tidak dapat meninggalkannya. Jangan kita mau mendengarkan bujuk rayu daripada iblis itu sendiri untuk kita dengan pemikiran secara kedagingan bahwa kita tidak dapat meninggalkan itu. Roh Kudus dapat membuat suatu ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, kita meminta dengan tuntunan Roh Kudus untuk kita mempunyai suatu kehidupan yang baru. Tentu kita juga diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan yang mungkin memudahi mempengaruhi kita untuk jatuh dalam melakukan hal-hal yang buruk tersebut, atau kita menjauhkan cobaan-cobaan tersebut, sehingga kita dapat dibentengi dengan suatu lingkungan yang baru untuk menjalani suatu kehidupan yang berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Cari juga sahabat-sahabat yang tidak menuntun kita untuk kembali kepada hal-hal yang buruk, tapi carilah sahabat-sahabat rohani yang dapat mendukung kita kepada hal-hal yang lebih positif. Inilah judul pelajaran kita pada hari ini, Roh Kudus pada saat penciptaan. Biarkanlah di awal tahun ini kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan memberkati kita dan seluruh rumah tangga kita. Amin.